Pagiku cerahku mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti semua kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Mbak Kris dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Terima kasih. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita terlebih dahulu juga menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita. Oke, semuanya tolong berdiri. Kita nyanyikan lagu bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ya, rantai makanan. Iya sih Pak. Apa lagi? Teks non fiksi. Kita sudah belajar mengenai rantai makanan dan teks non fiksi. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Iya, Ija. Oke, bagus. Ija, tepuk tangan untuk Ija. Kemudian, apa itu teks non fiksi? Ya, Eji? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Eji. Nah, karena pertemuan sebelumnya kita sudah belajar rantai makanan, kita juga sudah belajar mengenai teks non fiksi. Hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan dan pokok pikiran paragraf. Siapa yang sudah tak sabar belajar ini materi ini? Iya, semuanya mau belajar materi kita hari ini? Kalau mau, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Oke, kita sama-sama melakukan tepuk konsentrasi. Tetap konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, nampaknya anak-anak ibu sudah bersemangat sekali belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Yang kedua,
dalam sebuah ekosistem. Yang ketiga, dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Dan yang keempat, dapat membuat peta pikiran dalam teks non-fiksi. Makanan terlebih dahulu. Tadi si Ija sudah mengatakan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu ternyata memiliki hubungan. Hubungannya apa sih? Kita kembali mengerti ke pengertiannya. Jaring-jaring makanan itu apa? Coba baca sama-sama. Adalah kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, Ibu katakan tadi memiliki hubungan karena di dalam jaring-jaring makanan terdapat kumpulan beberapa rantai makanan. Ini pelajaran yang lalu ya. Di sini sudah ada urutan dari rantai makanan. Yang pertama ini apa? Rumput. Rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh kata dimakan oleh ulat mati dimakan atau diuraikan oleh jamur. Akhirnya tadi proses penguraiannya tadi itu baik untuk pertumbuhan rumput. Rumput di sini berperan sebagai apa? Produsen. Belalang berperan sebagai Konsumen ya, kata berperan sebagai konsumen 2, dan ulat berperan sebagai konsumen 3, konsumen 3 disebut juga konsumen apa? puncak. Konsumen puncak itu berarti tidak ada lagi yang memakannya. Yang kemudian ketika dia mati diuraikan oleh Jamur. Itu rantai makanan. Nah, ini bukunya ada gambar lagi. Ini gambar apa, Nak? Jaring-jaring makanan. Tadi dikatakan bahwa jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, coba kita lihat nih di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat berapa produsen? 2. Apa saja tuh? Sawi ada satu. Nah, kita lihat kalau sawi dimakan apa nih? Tikus dimakan oleh belalang. Ini rantai makanan yang pertama. Lanjut, sawi dimakan oleh belalang dimakan oleh kakak dimakan oleh selanjutnya sawi dimakan oleh belalang dimakan oleh burung pipik dimakan kemudian sawi juga dimakan oleh ulat dimakan burung pipik dimakan selanjutnya ini ada bunga sepatu dimakan oleh apa? Ulat dimakan oleh burung pipik dimakan oleh ada berapa rantai makanannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa rantai makanan? 5. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa di dalam suatu jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan. Nah, coba Ibu tanya lagi nih, apa yang terjadi apabila populasi apa yang terjadi apabila populasi katak meninggal? Akan Sebenarnya, ya. mati, Bu. Apanya mati? Burung Burung elang. elang. Mengapa burung elang mati? Kelaparan, tidak mendapat makanan. Pokok pikiran itu adalah pikiran utama. Gagasan Pokok. inti Masalah. atau masalah utama di dalam sebuah paragraf. Kemudian
Gagasan pokok ini merupakan gagasan yang menjadi pengembangan sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara kita menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Yang pertama, coba baca sama-sama. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, Cermati kalimat pertama hingga akhir. yang ketiga, Baca tiap kalimatnya. yang keempat, Tentukanlah kalimat utama dan penjelasannya. yang kelima, Kalimat utama bisa berada di awal, akhir maupun di awal dan akhir paragraf. yang keenam. Temukanlah ide pokok dari kalimat utama. Ini adalah langkah-langkah untuk menemukan pokok pikiran sebuah paragraf. Ingat kunci utamanya tadi bahwa pokok pikiran dari sebuah paragraf itu biasanya berada di mana tadi? Awal. Di awal. Di mana lagi? Akhir. Maupun Di di awal dan di akhir sebuah paragraf. Sudah paham bagaimana cara menemukan pokok pikiran sebuah paragraf? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu nih punya tugas untuk kalian. Punya LKPD. Ya, yang harus dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Nah, kalian di dalam satu kelompok itu harus saling bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan supaya pengerjaannya itu lebih cepat. Ini ekosistem hutan ya. Kemudian untuk kelompok 2 ekosistem kebun. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah poster mengenai jaring-jaring makanan di sebuah ekosistem. Tadi kelompok 1 dapat ekosistem apa? Hutan. Yang kedua kelompok 2 dapat ekosistem apa? Kebun. Ekosistem kebun. Nah, di dalamnya sudah terdapat gambar-gambar beberapa hewan. Kalian temukanlah di mana letak hewan, letak produsennya di mana, konsumen 1 hingga konsumen puncak. Nanti hubungkan dengan tanda panah. Oke, segera dikerjakan bersama temannya. Kemudian ada satu tugas lagi, Nak. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Selain membuat poster jaring-jaring makanan, kalian juga harus membuat peta pikiran mengenai paragraf, mengenai sebuah teks non-fiksi yang sudah Ibu bagikan. Jadi saling bekerja sama ya. Nah, silakan bekerja. Teks non fiksinya ini ada di sini ya. Kemudian peta pikirannya nanti buat di sini. Oke, nanti buat nama kelompoknya di sini. Oke, paham? Silakan dikerjakan. Ada yang menden, ada yang menempel ya. Diskusi dengan teman. Saling bekerja sama. Sudah tahu tugasnya? Ya. Ini ada teks non fiksi. Kalian baca dulu sama-sama nih. Teks non fiksi. Ya. Baca dulu teksnya ini, Rama dan Ida. Nanti buatlah peta pokok pikirannya. Cari pokok pikirannya, kemudian letak di sini. Tulisannya kecil-kecil aja biar kecil. Oke, paham? Ini saling bekerja sama, semuanya harus kerja ya. Oke.
makanan ekosistem hutan terdapat beberapa rantai makanan. Nah, untuk kelompok ekosistem kebun, adakah yang hendak bertanya mengenai hasil kerja kelompok ekosistem hutan? Adakah yang hendak bertanya? Ya. Apa yang terjadi jika populasi tikus meningkat? Kenapa burung hantu masih di lapangan? Tidak mempunyai makanan bagus. Ya, paragraf kedua apa pokok pikirannya? Ya, paragraf ketiga. Nah, paragraf keempat. Oke, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok ekosistem hutan. Oke, kelompok ekosistem hutan boleh kembali ke tempat. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jaring-jaring makanan ekosistem kebun. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan ular. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Oke, mengenai jaring-jaring makanan ekosistem kebun, adakah kelompok ekosistem hutan yang hendak bertanya? Iya, Tika. Populasi ular meningkat. Nah, silakan dijawab kelompok ekosistem kebun. Maka populasi ular, katak, belalang, dan tikus akan menurun. Mengapa? Karena banyak yang mati. Iya, karena banyak yang mati. Mengapa mereka mati? Karena dimakan oleh ular. Ular, populasi ular yang begitu banyak. Nah, bagaimana dengan jawaban kelompok ekosistem kebun? Apakah Atika puas dengan jawaban mereka? Nah, puas? Oke, sudah paham Atika? Tadi Jadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. paragraf yang kedua. Rantai makanan adalah bagian-bagian dari jaring makanan. Ya, paragraf ketiga. Energi mengalir dari suatu makhluk hidup di dalam rantai makanan. Paragraf 4. Di dalam sebuah ekosistem terdapat dua rantai makanan yang Sudah? Bagus sekali jawaban kelompok ekosistem kebun. Tepuk tangan, berikan tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Kelompok ekosistem kebun. Nah, anak-anak ibu sudah menyelesaikan hasil pekerjaannya, yaitu membuat poster jaring-jaring makanan dan pokok pikiran atau peta pikiran dari sebuah paragraf dengan sangat baik dan benar. Ibu ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Good job. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan evaluasi mandiri kepada setiap siswa. Berarti kalian masing-masing mengerjakan evaluasi yang akan Ibu bagikan. Kerjakan secara mandiri. Oke? Kerjakan sendiri-sendiri. Buat namanya ya.
Sudah, antara apa? Akan menurun. Mengapa menurun? Banyaknya burung pipit yang memakannya. Tentu hal ini juga kedepannya akan berakibat kepada populasi burung pipit juga. Karena kurangnya makanan, maka populasi burung pipit juga akan menurun. Selanjutnya, apa yang terjadi jika populasi belalang menurun tiba-tiba? Apa yang terjadi apabila populasi belalang menurun tiba-tiba? Burung pipit bagaimana? Akan kekurangan makanan. Apalagi yang terjadi? Bagi kata, apa yang terjadi? Populasi kata atau kata juga akan menurun populasinya. Mengapa menurun? Tidak ada makanan. Bagi sawi, apakah berdampak? Akan meningkat. Mengapa meningkat? Menurun, tidak ada lagi yang memakannya. Seperti itu. Kedua, di manakah letak gagasan pokok sebuah paragraf? Tadi berada di mana, Nak? Di awal. Di akhir. Di awal maupun di akhir. Di awal. Apa itu gagasan pokoknya? Coba baca sama-sama. Makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Apakah jawaban kalian semuanya sudah benar? Benar, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa tadi? Jaring makanan. Kita belajar apa lagi tadi? Pokok dari sebuah paragraf. Ibu ulang lagi, tadi kita sudah belajar apa sih? Jaring makanan dan pokok pikiran sebuah paragraf. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai keseimbangan sebuah ekosistem dan juga menemukan kosakata baru di dalam sebuah paragraf. Untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada anak-anak ibu yang mau bertanya untuk materi pembelajaran hari ini? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Nah, sebelum kita tutup, kita nyanyikan dulu lagu Rantai Makanan. Masih ingat? Sama-sama 1, 2, 3, ya. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi
kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamu